Selamat datang di Bola Jimbul, update berita transfer pemain hari ini antara lain. Madrid temukan the next Toni Kroos, Barca cari kiper baru. Here we go, Chelsea dapatkan delap, MU incar pengganti Bruno. Milan coba dekati Luka Modric, Juventus pinjam Endrick. Real Madrid dikabarkan semakin dekat untuk merekrut gelandang VfB Stuttgart, Angelo Stiller, sebagai bagian dari upaya memperkuat lini tengah mereka, yang akan kehilangan Luka Modric musim depan. Menurut laporan dari Managing Madrid, klub ibu kota Spanyol tersebut telah menjalin komunikasi dengan Stuttgart, dan menunjukkan minat serius terhadap pemain berusia 24 tahun itu. Stiller, yang dikenal karena visi permainan dan akurasi umpannya, dianggap sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan di lini tengah Los Blancos. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, disebut-sebut sebagai pengagum gaya bermain Stiller, yang memiliki kemiripan dengan Toni Kroos. Meskipun demikian, VfB Stuttgart belum memberikan konfirmasi resmi terkait potensi transfer ini. Menurut laporan dari Bild, belum ada kesepakatan atau permintaan resmi dari Stiller untuk pindah ke Real Madrid. Kontrak Stiller dengan Stuttgart berlaku hingga 2028 dengan klausul pelepasan sebesar 36,5 juta euro, yang baru akan aktif pada tahun 2026. Dengan statistik mencatatkan 4 gol dan 11 assist dalam hampir 4.000 menit bermain, Stiller menunjukkan konsistensi dan kualitas yang menjadikannya salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Eropa. Ditambah kontribusinya dalam meraih gelar di FB Pokal dan penampilan gemilang di Liga Champions telah meningkatkan minat klub-klub besar terhadapnya. Barcelona dikabarkan tetap memasukkan nama Marcus Rashford sebagai salah satu target transfer pada musim panas nanti. Menurut laporan dari jurnalis Nicolas Kira, Barcelona mempertimbangkan opsi peminjaman untuk Rashford dengan kemungkinan pembelian permanen di masa depan. Langkah ini diambil karena Barcelona menghadapi kendala finansial yang membatasi kemampuan mereka untuk melakukan transfer permanen saat ini. Rashford sendiri menunjukkan keinginan kuat untuk bergabung dengan Barcelona, bahkan bersedia menerima pemotongan gaji dari yang ia terima di Manchester United. Keinginannya untuk bermain di Liga Champions menjadi salah satu motivasi utama di balik keputusan ini. Selama masa peminjamannya di Aston Villa, Rashford mencatatkan 4 gol dan 6 assist dalam 17 penampilan. Meskipun cedera hamstring mengakhiri musimnya lebih awal, namun proses transfer ini tidak tanpa hambatan. Beberapa pemain senior Barcelona dilaporkan tidak mendukung kedatangan Rashford dengan alasan bahwa dana klub sebaiknya dialokasikan untuk memperbaiki kontrak pemain yang sudah ada atau membantu kondisi keuangan klub. Meskipun demikian, dengan Rashford yang bersedia berkorban demi mewujudkan transfer impiannya, peluang kepindahannya ke Katalan tetap terbuka. Barcelona semakin dekat untuk merekrut kiper muda Espanyol, Joan Garcia, sebagai bagian dari rencana regenerasi di sektor penjaga gawang. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan personal antara Garcia dan Barcelona telah mencapai tahap akhir, dengan kontrak jangka panjang yang hampir selesai. Barcelona berupaya menyelesaikan transfer ini secepat mungkin untuk mengantisipasi minat dari klub-klub Premier League seperti Arsenal dan Aston Villa. Meskipun Espanyol belum menerima tawaran resmi dari Barcelona, klub tersebut bersikeras bahwa klausul pelepasan Garcia sebesar 30 juta euro harus dipenuhi. Sebelumnya, Arsenal telah mengajukan penawaran sebesar 20 juta euro, namun ditolak oleh Espanyol. Garcia sendiri menunjukkan keinginan kuat untuk bergabung dengan Barcelona, meskipun Espanyol menganggapnya sebagai pemain kunci dalam proyek jangka panjang mereka. Barcelona mempertimbangkan untuk meminjamkan Garcia ke klub La Liga lain setelah merekrutnya, agar ia tetap mendapatkan waktu bermain yang konsisten. Valencia dan Real Betis disebut-sebut sebagai calon tujuan peminjaman. Langkah ini diambil untuk memastikan Garcia tetap berkembang sebelum bersaing memperebutkan posisi utama di Barcelona. Here we go, Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk merekrut striker muda Ipswich Town, Liam Delap, dengan nilai transfer sebesar 30 juta pound. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, transfer ini memanfaatkan klausul pelepasan dalam kontrak Delap yang aktif setelah Ipswich terdegradasi dari Premier League. Delap, yang mencetak 12 gol dan 2 assist musim lalu, memilih Chelsea meskipun ada minat dari Manchester United dan Newcastle. Chelsea berencana menyelesaikan transfer ini sebelum dimulainya FIFA Club World Cup musim panas ini. Namun, hal ini menimbulkan potensi konflik dengan tim nasional Inggris U21 yang akan berlaga di kejuaraan Euro U21 mulai 12 Juni. Delap mungkin harus memilih antara bergabung dengan Chelsea untuk turnamen klub atau memperkuat timnas di ajang internasional tersebut. Kehadiran Delap di Stamford Bridge diharapkan menambah daya gedor lini depan Chelsea yang musim lalu hanya bertumpu pada Nicolas Jackson. Delap, yang dikenal karena kekuatan fisik dan insting mencetak golnya, dianggap sebagai tambahan penting untuk skuad Maresca. Selain itu, hubungan baiknya dengan Maresca dan Direktur Teknik Joe Shields, yang juga pernah bekerja di Manchester City, diyakini akan mempercepat proses adaptasinya di Chelsea.
Manchester United tengah mempertimbangkan untuk merekrut Pedro Gonçalves dari Sporting CP sebagai pengganti potensial Bruno Fernandes, yang dikabarkan diminati oleh klub Arab Saudi, Al Hilal. Menurut laporan dari The Sun, United bersiap mengajukan tawaran sebesar 70 juta pound untuk Gonçalves jika Fernandes memutuskan hengkang. Pemain berusia 26 tahun ini tetap tampil impresif bersama Sporting musim ini. Dengan total, ia telah mencetak 5 gol 6 assist dalam 17 penampilan di semua kompetisi. Manajer MU, Ruben Amorim, yang sebelumnya melatih Gonçalves di Sporting, sangat mengagumi kemampuan sang pemain. Amorim menyatakan bahwa Gonçalves bisa bermain untuk tim manapun di dunia dan memiliki kecerdasan serta fleksibilitas yang tinggi di lapangan. Kedekatan profesional antara keduanya diyakini menjadi faktor penentu dalam kemungkinan transfer ini. Namun, realisasi kesepakatan ini mungkin menghadapi kendala jika Sporting memutuskan untuk menjual Victor Gyökeres terlebih dahulu. Sporting enggan melepas dua pemain kunci sekaligus dalam satu jendela transfer. Selain itu, meskipun Gonçalves memiliki klausul pelepasan sebesar 80 juta euro, Setan Merah berharap dapat menegosiasikan harga yang lebih rendah. Manchester City dikabarkan tengah memantau perkembangan gelandang muda klub Brugge, Ardon Jashari, yang tampil impresif sepanjang musim. Pemain berusia 22 tahun ini menarik perhatian banyak klub Eropa berkat penampilannya yang konsisten di lini tengah dan kontribusinya dalam membawa klub Brugge melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Dikutip dari laporan jurnalis Florian Plettenberg, Manchester City dikabarkan tertarik terhadap Ardon Jashari sebagai bagian dari upaya mereka memperbaiki skuad menjelang musim baru. Seperti diketahui, Pep Guardiola tengah membangun kekuatan baru di jendela transfer kali ini, dan lini tengah menjadi fokus yang paling diprioritaskan oleh manajer asal Spanyol tersebut. Musim ini, pemain asal Swiss itu tampil cemerlang bersama klub Brugge, dan pernah dinobatkan sebagai Man of the Match dalam kemenangan atas Atalanta di Liga Champions. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2029, nilai transfer yang disematkan kepadanya berada di antara 30 hingga 35 juta euro. Klub Brugge dipastikan tidak akan melepasnya dengan mudah gelandang andalannya itu. Jika Manchester City benar-benar tertarik, mereka harus bersaing dengan klub-klub besar lainnya, seperti Borussia Dortmund dan Bayer Leverkusen. Jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa AC Milan telah mendekati legenda Real Madrid, Luka Modric, yang kini berstatus bebas transfer untuk mewujudkan impiannya sejak kecil bermain di San Siro. Gelandang asal Kroasia itu baru saja mengakhiri kontraknya bersama Real Madrid setelah 13 tahun penuh prestasi, di mana ia telah memenangkan semua gelar bergengsi yang bisa diraih. Meski akan genap berusia 40 tahun pada bulan September nanti, Modric masih berambisi untuk terus bermain. Dua klub, Inter Miami dan Al Nassr, disebut sebagai calon destinasi berikutnya. Namun kini, Romano melaporkan bahwa Direktur Olahraga baru Milan, Iglitare, telah menghubungi Modric untuk menanyakan ketertarikannya bergabung ke Serie A dan bermain di San Siro. Ini akan menjadi pengalaman baru bagi Modric, yang sepanjang karirnya bermain di Kroasia, lalu pindah ke Tottenham pada 2008, sebelum bergabung dengan Real Madrid pada 2012. Sebagai pemain bebas transfer, Milan memiliki peluang untuk menawarkan gaji yang menarik, kemungkinan besar dengan bantuan sponsor. Situs Milan News mencatat bahwa Modric sejak kecil memang dikenal sebagai penggemar AC Milan, dan harapan pun muncul bahwa faktor nostalgia ini bisa menjadi kunci untuk meyakinkannya bergabung. Pelatih baru Milan, Massimiliano Allegri, juga dilaporkan sangat antusias untuk bisa bekerja sama dengan gelandang berpengalaman asal Kroasia tersebut. Kabar selanjutnya masih dari AC Milan, yang tetap menjadikan gelandang Torino, Samuel Ricci, sebagai salah satu target gelandang baru musim panas ini. Dikutip dari Fabrizio Romano, Milan sebelumnya telah mengincar Ricci sejak Januari lalu, dan akan mencoba merekrutnya kembali pada musim panas ini. Meskipun Ricci baru saja memperpanjang kontraknya dengan Torino hingga 2028, terdapat gentleman agreement yang memungkinkan pemain berusia 23 tahun itu untuk hengkang, jika ada tawaran yang sesuai di kisaran 25 sampai 30 juta euro. Persaingan untuk mendapatkan Ricci tidak hanya datang dari dalam negeri. Manchester City dilaporkan juga tertarik untuk mengamankan jasanya. Kendati demikian, Ricci diyakini lebih memilih untuk tetap berkarir di Serie A, dengan Milan menawarkan kesempatan bermain reguler dan proyek jangka panjang yang menarik. Meskipun negosiasi antara Milan dan Torino masih berlangsung, langkah awal yang telah diambil oleh Rossoneri menunjukkan keseriusan mereka dalam merekrut Ricci, dengan kebutuhan akan gelandang baru akibat cedera yang menimpa beberapa pemain tengah mereka. Milan berharap dapat menyelesaikan transfer ini sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.
exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through